Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Sultan Baru Lulum. Kali ini kita akan pergi nge-vlog lagi ke 4 tempat, ke Candi Singasari, ke museum, ke Hawaii, dan juga ke Masjid Cinggu. Nah, di sini saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya itu ada Hadi, kemudian ada Zikri, kemudian ada Rizky, dan terakhir Marsha. Jadi sebelum kita berangkat ke Candi Singosari, Pak Akbar sedang menjelaskan peraturan yang akan kita patuhi di Candi Singosari. Dan ini kita sedang berbaris untuk menuju ke bis. SMP terdiam! Salam! Ah guys, nih kita naik bis. Ini dia. Kita naik bis warna putih. Kita sudah bis sedang tunggu duduk sesuai absen. Kita lihat keseruannya. Nah teman-teman, sini sudah sampai di Candi Singosari kan, bisa lihat di sana. Coba kameramen tolong. Nah, ini candinya besar. Kita akan review ke sana. Nantikan keseruannya. Nah teman-teman, sebelum kita menelusuri Candi Singosari, kita sedang berbaris untuk absen terlebih dahulu. Sekarang kita diberi tugas kertas LKPD oleh Bu Rahmi. Dan ini ada kakak-kakak yang menemani kita menelusuri Candi Singasari dan museumnya. Belum bisa dipastikan kalau atapnya itu bentuknya seperti ini. Tapi seandainya dipasang bisa. Itu sisa-sisa reruntuhannya ada di sana. Ya numpuk-numpuk di situ. Namanya Catra atau Ratna. Catra. Batu buat Ya, atap candi. Atap candi. Catra atau Ini bahannya dari batu andesit. yang biasanya di sungai-sungai itu. Ya, Batu-batu sungai. besar-besar. Jadi kenapa Candi Singosari ini bahannya memakai batu andesit? Coba lihat ke sana. Itu ada Gunung Arjuna di sana dan Ulirang. Di sana bahan batu andesit sangat melimpah sekali. Jadi candi itu bahannya sesuai dengan kondisi geografisnya. Iya. Kalau seandainya di sekitar tidak ada batu, candi bisa menggunakan batu bata. Yang kayak di Mojopahit, yang di Kayak di Mojokerto. Mojokerto kan Ya, banyak yang menggunakan pakai bata. batu bata. Berhubung di sini banyak terdapat batu, jadi bahan candinya pakai batu andesit. Gitu. Ayo ke arca. Di sini dulu itu sebenarnya candinya banyak, nggak hanya ini saja. Terus sekarang gimana? Udah hancur. Ini dalam catatan Jesse Blum, itu ilmuwan Belanda dulu yang meneliti di sini sekitar ada 8 dan sudah tidak ada. Karena apa? Terjadi penjarahan yang masif. Jadi batu-batu candi itu oleh masyarakat sekitar digunakan untuk pondasi rumah, untuk pondasi jalan. Iya, dihancurkan. Yang tinggal hanya ini dan Candi Sumberawan di sebelah barat sana ada stupa. Stupa itu kayak Borobudur itu loh, kayak pucuknya Borobudur itu namanya stupa. Nah pertanyaannya kenapa ini arca-arcanya kok pada rusak semua? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kira-kira kenapa arcanya kok bisa rusak? Perang ada yang bisa perang. Iya. Satu. Terus dua, ketika pada masa Islam itu terjadi perusakan arca yang besar-besaran. Karena apa? Islam melarang Ya, patung, betul. betul. Nah, karena itu terjadi perusakan besar-besaran. Nah, kayak ini kan, kalau ini belum, ini enggak rusak ini kalau ini, tapi belum jadi. Dilihat kan belum ada mukanya, bahannya masih kasar. Lah, kalau yang seperti ini baru dirusak ini kepalanya. Nah, ini seperti
Ini banyak yang tidak diketahui arca apa karena sudah rusak. Terus yang itu, yang batu merah itu batunya tidak ada di Indonesia. Itu dari Asia Tengah batunya. Kenapa tadi ada yang tanya? Ini replika apa sih? Loh, ini asli semua ini. Asli semua. Yang di tengah menyimbolkan alam para dewa, dan yang paling atas menyimbolkan alam niskala, alam tanpa wujud. Itu bukan sob. Jadi puncak tertinggi ketuhanan itu Tuhan yang tanpa wujud. Tuhan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ya itu kalah. Tapi kalahnya itu unfinished belum jadi. Yang kalah itu juga mengapinya dewa-dewa jadi mengapi masih ada, di atasnya masih ada. Dewa itu hanya manifestasi dari sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa tersebut. Pembentukan dari sifat-sifat Ya, dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Nah, ya. Artinya satu ya, cuma kayak Asmaul Husna loh. Iya, kayak gitu. Cuma Asmaul Husna kan tidak diwujudkan. Ya. Kalau ini kan diartikan. Nah, Asmaul Husna itu cuma diartikan. yang unik candi ini belum selesai pembuatannya. selesai juga. Belum selesai. Kalian lihat di atas ukirannya sudah halus kan? Terus di bawah ini kalahnya masih kasar. Kemungkinan belum selesainya karena pemberontakan. Dan ini kita akan menuju ke Arca Dewa Rapala. Nah, ini kita sampai di Arca Dewa Rapala dan kita akan dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Untuk mengisi nyawa candi agar candi itu menjadi sakral gitu loh. Nah, Jadi diisi emas atau apa gitu ya? nah, ya ini alasan candi mengapa banyak dijarah. Ini kita lagi bersiap-siap menuju ke Museum Candi Singosari. Ini kita sedang dijelaskan tokoh-tokoh penting dari kerajaan Singhasari. Dari Ken Arok dan Ken Umang bernama Tok Jaya. Terus akhirnya nanti Anusapati memiliki anak bernama Wisnuwardana. Mahisa Wongatelok punya anak bersama Narasimamurti, dan Wisnuwardana ini punya anak bernama Kertanegara. Nah, Ini kita sedang masuk ke museum untuk melihat sisa peninggalan Candi Singasari. Atau yang kita diartikan itu juga sang pembunuh raksasa kerbau. Nah ini yang membunuh raksasa kerbaunya. Nah Arca Durga ini itu dulu sempat dibawa ke Belanda pada tahun 1819 oleh Nicholas Engelhart, dan sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan ditaruh di Museum Nasional. Nah untuk penggambaran aslinya dari Arca Durga adalah ini. Nah Durga ini digambarkan dengan 8 tangan yang semuanya memegang senjata. Jadi ceritanya Durga ini dulu itu terbentuk karena kemarahan para dewa. Nah, para dewa itu nggak bisa ngalahin si Mahisasura atau raksasa ini. Nah terus akhirnya dengan modal kemarahan itu mereka mengumpulkan kekuatan, akhirnya terbuatlah Dewi Durga ini. Nah Dewi Durga sendiri itu merupakan istri dari Dewa Siwa. Nah untuk ciri-ciri dari Arca Singasari itu teratai dan juga tengkorak-tengkorak. Jadi batik-batik teratai ini itu merupakan ciri khas dari Arca Singasari. Dan ini menunjukkan bahwa batik itu memang punya Indonesia. Jadi nggak bisa ada yang ngeklaim batik gitu. Tadi kan udah dibilangin kalau misalkan keris itu bisa dibuat sebagai perang dan juga menunjukkan kasta sosial. Nah, untuk yang melengkung, keris yang melengkung ini menunjukkan kasta sosial. Keris yang menunjukkan kasta sosialnya. Nah, untuk keris yang panjang ini ditunjukkan untuk perang. Dan itu ada ujung tombak. Dan ini tuh keris-keris ini tuh kebanyakan hibah atau sumbangan dari orang. Dan ini asli dari zaman Majapahit, zaman kerajaan Singasari juga.
Bahwa ini itu perwujudan marah dari Dewa Siwa. Dan ini juga digambarkan memiliki tangan 4 dan tidak memakai baju sama sekali. Ini Dewa Siwa itu Dewa Siwa. Jadi ini kayak kalau misalkan Bhairawa ini tuh perwujudan marahnya Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa kalau misalkan marah itu perwujudannya ini. Digambarkannya sebagai Bhairawa ini. Gitu. Nah ini tuh menunggangi si Bhairawa ini menunggangi anjing atau serigala. Jadi di tangannya yang sebelah sana itu dia memegang pisau. Ini habis itu kerajaan sebenarnya itu namanya Tumapel. Tapi orang-orang lebih banyak tahunya itu kerajaan Singosari. Karena nama ibu kotanya bukan nama kerajaan. Nah ini itu ceritanya Logawe dan juga Ken Arok menemui Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes. Ya. Terus di situ Ken Arok ini melihat Ken Dedes apa itu namanya? Betisnya bercahaya. Mengangkat anunya roknya gitu kan. Terus nggak sengaja ngelihat betisnya. Dari betisnya itu muncul yang cahaya. Terus Ken Arok merasa kalau perempuan yang punya betis bercahaya itu bisa memiliki mempunyai 7 keturunan yang baik atau akan melahirkan keturunan pemimpin. Iya. Kayak gitu. Nah terus karena Ken Arok tahu Ken Dedes memiliki betis yang bercahaya, dia ingin merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Akhirnya Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring. Nah, Empu Gandring ini menyanggupi untuk membuat keris, tapi dia menyanggupinya dalam jangka waktu 1 tahun. Cuma Ken Arok ini nggak mau kalau misalkan 1 tahun, katanya kelamaan. Dia kayak memberikan deadline kayak gitu, memberikan tenggat waktu itu 5 bulan. Tapi Empu Gandring tidak menyanggupi hal tersebut. Akhirnya Ken Arok karena kerisnya itu belum jadi sempurna dan Ken Arok pingin kayak kesusu gitu loh, kayak buru-buru pingin memiliki keris itu, akhirnya diambil dan menusuk Empu Gandring. Terus Empu Gandring ini punya mengutuk Ken Arok dengan keris itu. Jadi katanya keris itu akan membunuh 7 turunan Ken Arok. Ya, makanya ada yang dinamakan itu kutukan Empu Gandring. Iya. Kutukan. Nah, dari Ken Arok ini tuh memperlihatkan keris tersebut pada Kebo Ijo. Iya, Kebo Ijo. Nah, Kebo Ijo ini tertarik lah, kayak ini keris sakti, ini keris apa kayak gitu kan. Jadi tertarik, terus akhirnya sama Ken Arok diberikan ke Kebo Ijo. Nah, si Kebo Ijo ini pamer lah ke warga-warga kerajaan. Pamer, aku punya keris nih, aku punya keris. Nah, terus ini liciknya Ken Arok, dia waktu Kebo Ijo tertidur dalam keadaan mabuk, dia mengambil kerisnya. Nah, kerisnya ini dipergunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Waktu lagi tidur. Nah, lalu Di sini juga ada tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Candi Singhasari dan ada gambar patung-patung arca. Sini semuanya sudah sampai Hawaii dan sudah selesai, kita waktunya pulang dan kembali ke Surabaya lagi. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.